aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 13 Agustus 2020 berjudul Tuhan Memimpin Umat-Nya. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 31 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan memimpin satu umat untuk berdiri teguh dalam kesatuan sempurna di atas panggung kebenaran abadi. Kristus memberikan dirinya kepada dunia agar ia boleh menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Proses pemurnian ini dirancang untuk membersihkan jemaat dari semua ketidakbenaran dan roh perselisihan dan perdebatan yang dapat mereka bangun daripada merentukan dan memusatkan energi mereka pada pekerjaan besar di hadapan mereka. Allah merancang bahwa semua umatnya harus masuk ke dalam kesatuan iman. Doa Kristus sesaat sebelum penyalibannya adalah bahwa para muridnya dapat menjadi satu, sama seperti dia adalah satu dengan Bapa. Dunia dapat percaya bahwa Bapa telah mengutus dia. Doa yang paling menyentuh dan indah ini tercapai sepanjang zaman, bahkan sampai zaman kita sekarang, karena kata-katanya adalah, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Betapa sungguh-sungguhnya orang-orang mengaku pengikut Kristus dalam mencari jawaban akan doa ini dalam hidup mereka. Banyak yang tidak menyadari kesakralan hubungan jemaat dan enggan tunduk pada pengendalian dan disiplin. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka meninggikan penilaian mereka sendiri di atas kesatuan jemaat, dan mereka tidak berhati-hati untuk menjaga diri mereka sendiri agar tidak terdorong semangat oposisi terhadap suaranya. Mereka yang memegang posisi bertanggung jawab di jemaat mungkin memiliki kesalahan yang sama dengan orang lain dan mungkin salah dalam keputusan mereka. Tetapi kendati demikian, jemaat Kristus di bumi telah memberikan kepada mereka otoritas yang tidak dapat dianggap enteng. Kristus setelah kebangkitannya menyerahkan kuasa kepada jemaatnya dengan mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Semua orang percaya harus sepenuh hati dalam keterikatan mereka dengan jemaat. Kesejahteraannya harus menjadi minat pertama mereka. Dan kecuali mereka merasa berada di bawah kewajiban sakral untuk membuat hubungan mereka dengan jemaat suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri, jemaat itu dapat melakukan jauh lebih baik tanpa mereka adalah kekuasaan semua orang untuk melakukan sesuatu demi Tuhan. Ketaatan pada wujud luar tidak akan pernah memenuhi keinginan besar jiwa manusia. Pengakuan iman akan Kristus tidak cukup untuk memungkinkan seseorang bertahan dalam ujian hari penghakiman. Harus ada kepercayaan yang sempurna kepada Allah, ketergantungan yang seperti anak kecil terhadap janji-janjinya, dan penyucian keseluruhan terhadap kehendak-Nya. Disalin dari Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 17 dan 18. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena nasihat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa janji Tuhan adalah Tuhan memimpin umat-Nya. Tuhan memimpin satu umat untuk berdiri teguh dalam kesatuan sempurna di atas panggung kebenaran abadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, dedikasi mereka miliki Tuhan, agar supaya di dalam pelayanan mereka, kekhusus kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan. Hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk melayani umat-umat-Mu. Hamba juga berdoa TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dan kasih setia Tuhan selalu menaungi mereka senantiasa dan cukupkan kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, biar mereka dapat melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik. Di tengah-tengah pandemi ini Bapa, kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka, kesabaran, dedikasi sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik kepada semua para siswa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup